PA212 Kowe Sopo, Ko suruh Partai Gerindra memecat Arief Poyono. Sungguh lucu membahas persaudaraan alumni, PA212, dengan segala polahnya. Sejak gerakan ini ada, yang dipicu oleh kasus Ahok, sampai sekarang saya tak melihat kelompok PA212 memberi manfaat nyata untuk kebaikan, perkembangan, dan kemajuan bangsa. PA212 juga tak jarang offside dengan melampaui kewenangan mereka, memangnya berwenang sejauh mana juga ya? Dengan menyuruh ini dan itu, dengan keinginan mengatur atau agar memenuhi keinginan dan kepentingan kelompok mereka. Nah, yang terbaru seperti dirilis laman cnnindonesia.com, PA212 ini mencoba beropini lagi, dengan menuntut Gerindra agar memecat Arief Poyono terkait komentarnya bahwa yang memunculkan isu PKI adalah kadrun. Ucapan ini tak tanggung-tanggung datang dari sang ketua PA212, Slamet Marif. Gerindra wajib pecat Poyono. Kok kayak ada aroma tersinggung begitu? Berarti kalau tersinggung, kalian mengakui kalau kalian termasuk rombongan kadrun yang dimaksud oleh Arief Poyono. Silakan artikan sendiri kalimat pendek soal tuntutan pemecatan itu, sambil saya lengkapi dengan pernyataan ini bahwa gerakan Neo PKI diyakini oleh Slamet telah digerakkan usai reformasi pada 1998, dengan keyakinan kita sudah lama dan mengumpulkan indikasi-indikasi kebangkitan Neo PKI. Mereka mulai berani berusaha masuk dalam ketatanegaraan, baik melalui munculnya BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, dan sekarang menginisiasi RUU HIP yang sangat membahayakan Pancasila. Jangan tanya bukti dari keberadaan Neo PKI itu, karena pasti akan bulet jawabannya. Karena memang tudingan PKI, Neo PKI, atau apapun yang terkait, sejauh ini tak ada buktinya. Mirip seperti aksi bakar bendera PKI yang sampai sekarang tidak ada fakta yang jelas. Bendera itu kok bisa ada, bagaimana ceritanya? Terus ditemukan di mana? Di rumah siapa misalnya? Terus kalau dibakar abis bagaimana ada barang buktinya kalau mau diusut tuntas isu ini? Oke, supaya lengkap saya cantumkan perkataan Arief Poyono yang kita bahas pada artikel ini ya. Nggak ada, cuma isu-isu bohong aja. Isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kang Mas Jokowi, yang selalu dituduh apapun dia seakan-akan dia ada hubungannya sama PKI. Seperti itu kan aneh, munculnya itu di era Pak Jokowi aja. Dulu era SBY nggak ada, era Mega nggak ada, ini kan aneh. Sampai di sini masih oke, tapi yang bawah ini bikin panas kuping kubu yang merasa dituduh. Bisa siapapun yang merasa terkena pernyataan Poyono yang tanpa basa-basi ini. Yang pasti ini adalah kadrun, kadrun ya yang pasti. Yang kedua mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia, selalu ingin mengacau, yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI. Kembali ke tuntutan pemecatan. Sekali lagi, meski PA212 berkontribusi selama masa Pilpres 2019 saat berkongsi di kubu Gerindra untuk mengusung Prabowo Sandiaga, tetapi kalau sampai menuntut agar Arief Poyono dipecat, apa hak mereka? Kalau istilah bahasa Jawa, emange kowe sopo, Pas Slamet, DKK. Ada apa-apa yang kurang cocok kok maunya minta dipenuhi keinginannya? Dulu sewaktu tidak cocok sama Ahok, dia minta ini dan itu sampai menggelar aksi massa supaya Ahok dipenjara. Sekarang sama Anies juga, maksudnya kalau sama yang ini hubungannya akur-akur saja, entah 1 atau 2 tahun lagi, Wong sama Prabowo saja bisa pecah kongsi kok. Cuma, dalam hal ini untuk pertama kalinya saya mendukung seorang Arief Poyono agar tetap teguh pada pendirian, bahwa kelompok yang disebutnya, kadrun, itulah yang berperan di balik kencangnya embusan isu PKI pada masa Jokowi menjabat sebagai presiden. Saya juga menitip harapan agar Poyono tidak diapa-apain, juga nggak perlu sampai dipecat. Sebaiknya Arief Poyono diingatkan saja agar berlaku profesional dalam berpolitik, seperti Dewan Per kemarin itu loh. Cuma ingatkan agar media-media yang sempat salah berita soal putusan PT UN berkaitan pemblokiran internet di Papua, agar mereka profesional dan menaati kode etik. Maksudnya profesional, ya ada waktunya untuk diam. Tetapi pada waktu tertentu ya berkata-katalah dengan keras, tegas, dan pedas, sampai memerahkan telinga. Kalau perlu Poyono bisa tiru Ahok dengan berkata, pecat nenek lu. Begitulah kura-kura.